Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu lagi dengan kami, bertemu dengan Panglima Juara dalam acara Inspirasi Juara. Nah, hari ini saya bertemu dengan sobat juara saya yang bernama Pak Budi. Beliau adalah lulusan dari sebuah perusahaan multinasional company yang kemudian membuat sebuah peternakan ayam dengan kapasitas 120.000 ekor sekali panen. Wow, luar biasa. Coba kita ingin dengarkan cerita dari Pak Budi. Pak Budi, bisa diceritakan bagaimana Pak Budi dari seorang sarjana teknik industri, kemudian menjadi seorang karyawan dan akhirnya berkecimpung dalam dunia perayaman. Oke. Jadi mulainya itu boleh dibilang iseng awalnya karena tertarik dengan melihara ayam kalau di kampung kan sedikit gitu kan, lama-lama berkembang lah, kok ternyata ini kayaknya asik ini gitu kan ayam. Nah tapi waktu itu kan karena sambil bekerja jadi tidak terlalu fokus. Kemudian sekitar 5 tahun lalu ketika saya sudah berpikir nanti kalau saya pensiun mau ngapain ya. Nah kalau pensiun kan sebenarnya kalau secara usia di kantor mungkin masih 10 atau 15 tahun ke depan. Nah saya percepat proses pensiun dini saya karena saya mau fokus di dunia peternakan ayam. Jadi mungkin kalau cerita singkatnya, Pak. Nah, kalau tentang perayaman sendiri kan pengalaman Pak Budi sangat panjang ya, dari tahun 2011 beternak di Malang ya. Terus kemudian 2 tahun ini hijrah beternak di Subang gitu kan. Ya. Bisa diceritakan Pak pengalamannya selama hampir 11 tahun itu, Pak? Ya kan kalau pastinya ada suka duka lah, mulai dari sesuatu yang nol nggak tahu gitu kan, dan saya juga tidak bekerja sendiri ya, jadi ada timnya juga itu yang bersama-sama kita membangun peternakan ini. Dalam proses itu yang intensif itu dua tahun terakhir ketika saya sudah resign, dimana saya fokus dengan kandang close house atau kandang modern biasa orang bilang, Pak. Nah disitulah lebih fokus dan lebih memikirkan bisnis secara lebih lengkap. Nah kalau ada kandang close house berarti ada kandang open house dong. Ya, ada kandang. Nah, itu bedanya apa tuh Pak Budi, kandang open house sama close house itu? Oke. Jadi kalau buat pemirsa yang mungkin belum pernah lihat kandang sebelumnya, kalau zaman dulu kakek nenek kita atau orang tua kita kan punya kandang kebuka, bawahnya ada kolam lele. Oh iya benar. Itu versi terbuka, dimana terbuka itu tidak ada dinding sampingnya. Ya. Nah dan juga masih mengandalkan pada lingkungan atau alam untuk anginnya, untuk udaranya. Nah kalau close house itu yang sifatnya kayak bangunan tertutup, dimana intake udaranya sama keluar udaranya itu sudah diatur. Jadi lebih pasti akan kondisi di dalamnya. Karena kalau ayam itu kalau kecil butuh panas, kalau gede butuh adem. Oh, nah hasilnya sendiri beda nggak Pak antara kita beternak dengan close house dan open house itu? Ya, jadi kalau masih skala kecil mungkin tidak kelihatan bedanya. Tapi kalau sudah di atas 10.000 itu baru kelihatan bedanya bahwa di close house itu lebih efisien. Gitu. Dari tenaga kerjanya, ya, dari proses ininya pakan, ya, pemeliharaannya dan sebagainya. Karena ada satu faktor yang kita harus atasi, yaitu alam atau lingkungan. Ya. Misal nih pada saat ayam kecil butuh panas, ya butuh hangat, itu udara terlalu dingin. Memang ada heater, tapi kan kita harus mungkin harus nambahin heaternya dan sebagainya. Kalau sebaliknya pada saat ayam besar kita butuh dingin, ternyata hawanya lagi panas-panasnya, misalkan lagi musim kemarau. Nah, di situ jadi akhirnya kalau kita ngomong jumlah banyak, kita butuh efisiensi, karena sekecil apapun efisiensi karena pengalinya banyak itu jadi penting. Nah, Pak Budi, saya pernah baca nih bahwa keberhasilan peternakan ayam ini ditentukan oleh 2 hal, yaitu genetik dan environment. Genetik, setahu saya semua ayam, pakan dan lain-lainnya memang diproduksi oleh sebuah perusahaan nasional yang memang dia menyediakan mulai dari DOC, terus kemudian pakan, obat-obatan gitu ya. Di situ kita sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun gitu. Tapi environment lah yang mungkin membedakan antara close house dan open house. Pengalaman Pak Budi sendiri lebih enakan mana Pak? Open house sama close house? Oke, jadi gini.
Pertama tadi tentang bahan dasarnya ya. Di dalam hal ini ayamnya plus pakannya plus obatnya. Kayak perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun, mungkin saya yakin lebih dari 40 tahun gitu ya. Itu kan dia sudah melakukan riset sendiri. Artinya saya nggak perlu reinvent the wheel. Saya nggak perlu lagi nyoba-nyoba sendiri untuk itu. Jadi saya tinggal pakai dari sisi itu. Betul seperti yang Bapak bilang tadi. Yang kedua adalah tentang alam tadi. Karena lingkungannya kan harus kita atur. Misalkan kalau makhluk hidup kan prasyaratnya pada dasarnya ada 3 kurang lebih ya. Pertama makanannya dia cukup, yang kedua minumnya dia cukup, yang ketiga adalah lingkungannya entah itu udara atau oksigennya cukup. Lah disinilah di poin ketiga inilah kandang close house menjadi penting karena segala sesuatunya ketika kita butuhkan kita bisa atur sesuai kebutuhan. Oh. Kata kuncinya sesuai kebutuhan itu Pak. Jadi mengatur alam lah ya. Ya, alamnya ayam tapi. Ya, alamnya ayam yang kita atur. Nah Pak Budi, Ya. kalau ngomongin ayam ini kan binatang hidup ya Pak. Ya. Kalau bisa dibilang mati gitu, ya mati kan gitu kan. Ya. Kita nggak bisa ngatur hidup dan matinya ayam kan gitu. Ya, betul. Nah, pastinya ada success rate nih antara open house dan close house. Itu kira-kira perbandingannya berapa Pak? Oke, kalau saya sih belum pernah meneliti secara langsung, tapi secara umum kalau yang saya dengar dari teman-teman peternak, walau saya juga dulu pengalaman sebelum close itu saya punyanya open juga, gitu. Jadi kalau saya bilang success rate-nya itu hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat? Ya, untuk close house sama open house. Tentu saja di sini adalah dalam jumlah yang sama. Oh ya. Kalau masih di bawah 10.000 itu masih manageable Pak. Untuk atau 20.000 lah, karena kan satu kandang close house ini sebetulnya standarnya satu lantai atau satu area itu 20.000. Nah, tingkat kematian ayamnya sendiri Pak lebih besaran open house atau close house Pak? Lebih besar open house. Oh, standarnya biasanya berapa persen dari populasi? Kalau maksimumnya 4%. 4%, berarti Ya. kalau kita memelihara 10.000 berarti yang boleh meninggal cuma 400 ekor gitu ya? Betul. Memang kalau makin besar ayam itu mortality rate-nya makin gede. Oh gitu? Ya, jadi kalau masih kecil dia relatif kalaupun meninggal atau mati itu berarti dia faktornya memang bawaan dari dia lahir ya. Oh. Tapi kalau sudah makin gede karena tingkat kepadatan yang tinggi, terus amonia yang lebih tinggi, lah di situ kemungkinan matinya juga lebih besar. Wah, saya pikir itu yang mati lebih banyak itu yang kecil-kecil ya. Nggak. Ternyata malah yang posisi gede ya, yang meninggalnya lebih ya, gitu, Pak. banyak ya. Ya. Nah, untuk ayam-ayam meninggal itu sama Pak Budi bagaimana mekanisme untuk manajemennya Pak? Kan kadang kita ada ayam tiren atau dijual atau bagaimana Pak? Ya, jadi umumnya kalau di Indonesia itu ayam mati itu diberikan kepada lingkungan. Nah, dipakainya untuk apa? Itu untuk yang punya lele, itu diberikan pakan ke lele lah. Karena ada isu yang tiren itu atau ayam mati yang kemudian dimasak, jadi dijual maksudnya. Itu kita membuat satu tempat tersendiri atau sumur bangkai kita sebut, di mana yang mati kita masukkan ke sana. Nah, itu kan untuk biosecurity juga. Ya. Untuk menghindari supaya tidak disalahgunakan yang namanya bangkai itu. Oke, jadi Pak Budi ini bisnisnya benar-benar menganut sistem syariah ya Pak ya. Berbisnis tidak hanya untuk diri sendiri tapi dengan Allah gitu kan. Jadi kalau mati ya jangan dijual, mati ya dibuang, dimasukin ke sumur bangkai. Nah, tadi waktu kita ngobrol-ngobrol Pak Budi sempat cerita kalau kandang ayamnya ini membujur dari timur ke barat. Itu ada filosofi apa Pak? Atau pesan dari kakek atau nenek Pak? Ya, jadi gini, kan kalau untuk kita kan di tropis ya Pak. Jadi tropis itu kan pada dasarnya kan mataharinya relatif konsisten di timur ke baratnya, walaupun mungkin kita tahu dia bisa bergerak di ekuatornya itulah. Kenapa timur ke barat itu supaya panas matahari itu konsisten dari pagi sampai sore, itu menyinari kandangnya itu dari sisi atas, tidak dari sisi samping. Ya kalau dari samping kan bisa dilihat dari kanan kirinya itu kan ada dinding itu umumnya pakai terpal. Ya kalau dia tersinari di satu sisi, misalkan sisi kiri pada saat pagi, otomatis sorenya mataharinya di sebelah kanannya. Lah ini di dalam kandangnya akan terjadi, ayam pasti akan bergerak Pak, kan sama juga dia nggak akan mau kepanasan. Nah kalau sudah ayamnya besar, ini akan mengganggu proses pertumbuhan ayam. Sobat Juara sekalian, kita sekarang ini sedang berada di lantai 2 loh, bukan di lantai 1. Jadi kita berada di sebuah kandang ayam yang panjangnya 120 meter, lebarnya 12 meter, 2 lantai.
Jadi satu lantainya isinya 20.000 ekor ayam. Pak, ini apa ini, Pak? Ini plafon, Pak ya. Plafon ini kan Plafon. karena di atasnya adalah atap, kita butuh material yang bisa menahan panas. Jadi Oke. ini ada aluminium foilnya ini untuk menahan panas. Nah, Pak, saya pengen tahu nih, Pak. Kalau ngasih makan ayam gimana nih, Pak? Sebegini banyak nih ngasih makan, ngasih minum ini. Ya. Bisa diceritain, Pak, ke teman-teman. Ya, ini kan di close house itu selain kita punya tadi itu bisa mengatur lingkungan, kita juga punya otomatis untuk pakan dan minum. Ya, walaupun ini juga tetap bisa diaplikasikan di kandang open ya untuk pakan dan minum. Jadi ini ada jalur yang sebelah sini adalah jalur pakan, sebelah sini jalur minum. Oke. Nah itu sudah ada sensornya masing-masing. Jadi kalau misalkan pakannya ini habis, dia akan terisi otomatis. Yang sebelah kanan ini minumnya kalau dia habis juga dia akan terisi otomatis. Kalau enggak ngurusin 20.000 ekor satu lantai ya lumayan itu akan menghabiskan waktu dan tenaga kalau tidak pakai otomatis. Ya. Untuk tenaga kerja sendiri untuk ngurusin 40.000 ekor ini perlu berapa orang, Pak? 40.000 ekor itu 4 orang. 4 orang saja? Iya. Wah, luar biasa. Ini benar-benar menghemat tenaga kerja ya. Iya. Satu orang ngurusin 10.000 ekor berarti ya, Pak? Ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, jangka waktu untuk dari pertama kali ayam diternak sampai panen itu prosesnya seperti apa, Pak? Oke. Jadi siklusnya itu satu siklus 35 hari untuk pemeliharaan. Jadi kan dari mulai masuk atau biasa disebut dengan DOC ya, day old chicken atau ayam umur sehari, sampai sekitar 35 hari itu sudah mulai itu adalah masa optimal untuk dipanen. Nah 35 hari plus panen mungkin sekitar 3 harian, anggaplah 38. Nah itu berat berapa, Pak? 35 hari itu? 35 hari itu bisa sampai yang pasti di atas 2. Oh, di atas 2 ya? Di atas 2. Nah itu adalah indikator juga kalau sampai 35 hari kita nggak bisa di atas 2, idealnya itu sudah 2,5. Nah itu berarti kita kemungkinan kurang untung atau malah nggak untung sama sekali kalau target berat tidak tercapai. Nah, sobat juara sekalian, ternyata ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Budi luar biasa ya. Mulai dari bagaimana beternak ayamnya, bagaimana beliau berpindah kuadran, tantangannya seperti apa, sampai kemudian bagaimana menghandle masyarakat sekitar gitu kan. Dan tentunya ini ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Yang terakhir Pak Budi, ini kan pasti sobat juara ini tertarik pengen ternak ayam nih setelah nonton ceritanya Pak Budi. Pesannya Pak Budi kepada sobat juara yang ingin terjun di ternak ayam seperti apa, Pak? Oke, jadi yang pertama itu kalau memang punya niat itu ya harus belajar dulu. Jadi harus mau belajar karena kan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya kan pasti harus belajar. Yang kedua itu sobat juara ini kan pastinya sudah sering bertemu Pak Apu di mana melalui beliau juga bisa di-guide baik secara mentoring atau coaching bagaimana belajar yang tepat. Yang ketiga pastinya kepada guru yang pas atau yang memiliki ilmu yang pas. Ya. Yang paling terakhir ya tetap semangat karena tantangan itu pasti ada, entah itu masalah waktu atau masalah jarak dan sebagainya. Karena kan yang nonton mungkin seluruh Indonesia nih Pak ya. Perlu nyiapin modal berapa nih Pak untuk bikin kayak Pak Budi ini? Oke. Jadi kalau secara hitungan itu sebetulnya pertama kandang close sendiri itu ada saya bagi menjadi 3 kurang lebih ya komponen pentingnya, 4 ya. Pertama itu lahan, yang kedua itu kandangnya itu sendiri, yang ketiga peralatan, yang keempat kan infrastruktur pendukung. Nah, jadi lahan itu tergantung daerahnya. Ada yang kalau saran saya adalah carilah yang maksimum di 100.000 per meter persegi. Per meter persegi. Beli tanahnya ya Pak? Beli tanahnya, ya. Walaupun di sini ada saya sebut dengan biaya lingkungan. Jadi ada aja tanahnya mungkin murah, nah tapi akses jalannya bagaimana? Ya kan? Kemudian daerahnya aman atau tidak? Nah ini juga yang harus nanti harus diperhitungkan. Kemudian dari kandangnya sendiri, kandang itu macam-macam spesifikasinya. Jadi ada yang lantai 2-nya bambu. Kalau saya di sini saya menyarankan dicor aja, gitu kan? Kenapa? Karena nanti lebih mudah dalam proses pembersihan. Oke.
Ya, jadi kalau yang pertama tadi anggap kita butuh 1 hektar ya. Itu kalau harga 100.000 berarti 1 miliar. 1 miliar. Kalau kandang dicor itu sekitar 1,9. Oke. Plus infrastruktur segala macam anggaplah 2M. Ya. Memudahkan. Udah 3M. Ya, sudah 3M. Nah, kemudian peralatan itu kurang lebih macam-macam ya. Ada dari yang 600 sampai ini saya sarankan pakai yang kualitas bagus ya. Kualitas bagus itu antara 900 sampai 1M. Anggaplah 1M. 1M Ya, berarti sudah 1, 4M 2, ya. 1, ya, 4M. Gitu, Pak. Jadi teman-teman yang mau bikin kandang ayam close nyiapinnya 4M dan itu uang semua ya Pak, nggak Ya. boleh pakai daun ya. Ya. 4M teman-teman. Itu kalau saya gaji saya sebagai seorang karyawan nabung sampai 4M kira-kira gimana ya. Nah, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bahwa selain modal kita juga perlu punya kemampuan dan kemauan, dan tentunya di dalam bisnis ternak ayam ini tidak mudah. So, sobat juara sekalian, bagi kamu yang ingin beternak ayam, silahkan datang nanti ke Pak Budi, kontak aja ke saya atau ke Pak Budi, nanti saya tunjukin lokasinya di mana, dan Pak Budi siap untuk memberikan ilmunya. Semoga inspirasi juara kita hari ini bisa bermanfaat buat sobat juara, dan tentunya saya berharap menjadi sebuah inspirasi yang akan merubah hidup kamu. Salam juara, 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 juara luar biasa.